Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi berhasil mengungkap ada motif dendam di balik aksi siswa yang membawa bom di SMA Negeri 72 Jakarta. Menurut juru bicara Densus 88, tersebut muncul sejak awal tahun 2025. Polda Metro Jaya mengungkap motif di balik ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat lalu. Juru bicara Densus 88 AKBP Maindra Eka Wardana ungkap motif pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dalam ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Menurut AKBP Maindra, pelaku hanya punya dendam atas perbuatan yang diterima sejak awal tahun 2025. Namun jubir Densus tersebut tidak menjelaskan secara rinci perbuatan yang diterima terduga pelaku. Awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dirkrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam gitu. Dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari bahkan di situs website bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya gitu. Siswa yang meledakkan bom di sekolah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Saat ini terduga pelaku yang juga menjadi korban masih menjalani perawatan intensif. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Kita beralih ke kasus penculikan pemirsa. 8 bulan hilang, polisi bentuk tim khusus mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho. Polisi mengaku sulit mencari bocah 6 tahun tersebut akibat tidak ada rekaman kamera CCTV. Delapan bulan berlalu sejak Alvaro hilang diduga diculik orang. Selama 8 bulan, keluarga tak henti mencari bocah 6 tahun itu, namun tak juga menemukan hasil. Kapolsek Pesanggerahan AKP Syala Syah'ala mengaku, selama ini pihak kepolisian terus berusaha mencari Alvaro, namun tak membuahkan hasil, akibat tidak adanya rekaman CCTV. Setelah kasus ini viral, pihak kepolisian segera membentuk tim khusus untuk mencari Alvaro. Karena CCTV yang ada di daerah sana sifatnya 1 hari hilang, itu jadi pada saat Pak Tugimin menyampaikan laporan pada pukul 8 malam, CCTV itu sudah hilang. Rekaman sudah hilang karena memang rekaman itu hanya yang sifatnya per hari di DVR itu. Sudah kami dari pihak Polsek Reskrim, Unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dari Resmob Polda Metro Jaya juga bergabung secara intens, saling berkomunikasi. Setiap ada informasi yang masuk kami selalu menyampaikan dan mendalami dan juga menindaklanjuti. Hingga kini tim gabungan belum bisa menyimpulkan apakah hilangnya Alvaro akibat tindakan penculikan atau bukan. Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun hilang di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Alvaro nyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa kembali bertemu dengan putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 5 tahun berlalu, 3 bocah hilang warga Dusun Pulka Desa Namanjahe, Kecamatan Salapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara juga belum ditemukan. Keluarga korban meminta kepada Kapolda Sumatera Utara agar dapat memberikan bantuan agar anak mereka bisa ditemukan.
Tiga pria mendatangi Polda Sumatera Utara untuk meminta pertolongan kepada Kapolda Sumatera Utara dan Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara agar dapat mengungkap hilangnya 3 anak mereka. Di tahun 2020 lalu, warga Kabupaten Langkat dihebohkan dengan hilangnya 3 bocah berusia 7 tahun. Ketiganya yakni Yogi Tri Herlambang, Nizam Aufa, dan Alvis. Setiap harinya warga dan polisi melakukan pencarian. Namun hingga kini sudah 5 tahun dari kejadian, nasib ketiga anak belum juga diketahui sedikit pun. Para orang tua korban berharap kiranya Kapolda Sumatera Utara dapat terus melanjutkan penyidikan dan berkoordinasi dengan Polda wilayah lainnya. Anak hilang yang ada di Kota Makassar, sehingga mereka dari Polda Sumatera Utara dapat menghubungi Polda Makassar untuk menanyakan atau ada keterkaitan masalah anak-anak kami yang hilang di tahun 2020. Hilangnya ketiga bocah 7 tahun itu terjadi pada 18 Oktober 2020 lalu, saat ketiganya melihat alat berat yang sedang bekerja menggali area parit di perkebunan Langkat, Nusantara Kepong. Seperti kasus penculikan Bilkis bocah di Makassar yang ditemukan di Jambi, besar harapan orang tua anak mereka dapat ditemukan sehingga ada kejelasan hukum dari pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Petugas Jasa Marga langsung berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Selain itu, 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari mobil kemudian turun ke bawah tol. Dugaan sementara mobil hangus terbakar akibat korsleting di bagian mesin. Bahwa di kilometer 400 ada terjadi kebakaran mobil. Oke. Namun setelah itu kita melakukan TKP di TKP tersebut. Bang, ini kalau untuk pengemudi sendiri gimana, Bang? Untuk pengemudi sendiri, informasi dari masyarakat tadi kita dapat lari ke bawah jembatan sini. Setelah hampir setengah jam, api berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran mobil ini membuat kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Jor dari arah Rorotan menuju Jati Asih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang ditumpangi sebanyak 13 penumpang warga Cina di Buleleng, Bali terlibat kecelakaan maut, bahkan beberapa korban terpental hingga masuk perkebunan warga. 5 orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut dan 8 orang mengalami luka-luka. Mobil minibus juga mengalami kerusakan cukup parah dalam peristiwa tersebut. Para korban meninggal dunia dibawa ke ruang jenazah RSUD Buleleng, sementara korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif pihak rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, polisi tangkap sopir minibus untuk dilakukan pemeriksaan. KS tersebut mengangkut 14 orang, terdiri dari 1 orang supir warga negara Indonesia, kemudian juga 13 orang WNA Cina yang terdiri dari 12 orang dewasa dan juga 1 anak-anak. Ya, dari kejadian tersebut juga tadi 04.30 kemudian kurang lebih ada 5 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Penyebab pasti kecelakaan masih menunggu otoritas terkait untuk memastikan penyebabnya. Dari Buleleng, Bali, Pandey iNews melaporkan.